Di sini saya sudah bersama narasumber kita, yaitu Pak Abdul Rahman Hamid, yaitu dosen dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, selaku dosen sejarah peradaban Islam Fakultas Adab. Di sini saya akan membahas tentang upaya menangkal radikalisme di kalangan pemuda Indonesia pada era milenial. Mungkin langsung saja pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana tanggapan Bapak tentang upaya menangkal radikalisme di kalangan pemuda Indonesia pada era milenial? Ya, nah, terima kasih Rizka ya. Membicarakan tentang radikalisme di kalangan pemuda, sebetulnya radikalisme itu bahasa yang agak ekstrim ya, yang menunjukkan sikap yang berlebihan pemuda di dalam menyikapi kenyataan hidup. Dan dari sisi psikologis, di masa muda itu memang era yang penuh dengan euforia, sesuatu yang berlebihan. Dan ini tidak hanya terjadi di kalangan pemuda di masa milenial sekarang, itu juga pun terjadi di masa yang lalu. Ya, pemuda-pemuda yang lalu pun juga radikal. Ya. Kalau nggak radikal, kita tidak, kalau belajar pada sejarah, kalau nggak radikal kita tidak akan proklamasi. Karena proklamasi kemerdekaan Indonesia itu digerakkan oleh para pemuda yang radikal, yang menculik Bung Karno dan Hatta, sehingga terjadi proklamasi. Ya. Radikalisme itu penting. Ya. Paham yang radikal itu penting. Sejauh paham atau cara itu ditempatkan pada sesuatu yang sesuai. Radikalisme para pemuda di masa lampau itu menghasilkan proklamasi, ya kan? Dan itu saya pikir sangat bagus. Tanpa radikalisme, tanpa paham yang radikal itu kita nggak akan merdeka. Nah, jadi radikalisme itu atau paham radikal itu sebetulnya bagian dari perkembangan psikologi pemuda, di mana di usia muda itu ada keinginan untuk menunjukkan jati diri bahwa saya bisa berbuat ini, saya bisa berbuat ini. Itu soal radikal. Nah, hanya memang di dalam perkembangannya ada sikap radikal yang ditujukan pada hal-hal yang positif dan ada radikal yang mengarah pada tindakan yang negatif. Misalnya ketika terjadi tawuran, itu juga bukti mereka radikal dan radikalnya tidak pada tempatnya, gitu kan. Andaikan radikal atau sikap ingin muncul ke permukaan itu ditunjukkan, misalnya dia mengikuti lomba tinju misalnya kan. Radikal pikirannya apa? Udah tinju aja nggak apa-apa. Kan radikal pada tempatnya. Dia bersikap keras tapi pada tempatnya, dan itu positif, gitu kan. Tapi ketika dia radikal digunakan untuk tawuran, nah itu tidak positif, jadi negatif pada akhirnya. Jadi artinya apa? Memang sikap ini dibutuhkan bagi seorang pemuda dan perlu dikendalikan. Dikendalikan dalam pengertian sikap di masa muda itu harus ditempatkan pada porsinya untuk kebaikan atau yang tidak baik. Dan jadi bagi saya radikalisme atau paham radikal itu bagian dari perkembangan psikologi dari seorang pemuda maupun pemudi. Nah, lalu bagaimana cara menangkal radikal? Jadi radikal itu seringkali dialamatkan pada tindakan-tindakan yang menyimpang. Ya, misalnya ada gerakan ekstrim yang sifatnya atau membawa unsur-unsur keagamaan ya. Saya pikir bagi kita yang beragama Islam, agama Islam tidak mengajarkan tentang kekerasan, kecuali di masa perang. Kita sekarang sudah nggak berperang lagi. Nah, seringkali memang radikalisme yang berbau keagamaan atau menggunakan agama sebagai justifikasi atas tindakannya untuk melakukan kekerasan seringkali disebabkan oleh pemahaman yang tidak selesai tentang satu konsep keagamaan. Jadi dia belum terlalu paham soal tertentu, dia sudah katakan bahwa ini adalah jihad, padahal mungkin itu bukan jihad atau belum disebut jihad. Nah, artinya untuk bisa menangkal perilaku macam itu, menurut saya
kita harus kembali ke mengatasnamakan agama misalnya, harus kembali kepada ajaran agama itu sendiri. Jadi ada semacam introspeksi, ada evaluasi diri, apakah pemahaman agama yang saya pahami selama ini itu sudah sesuai atau belum. Atau kalau boleh kita menggunakan istilah yang seringkali digunakan di kalangan ulama di Indonesia, kita harus punya sikap moderat atau moderasi beragama. Jadi meyakini satu keyakinan itu, mengamalkan keyakinan agama kita itu tidak karena kita dari mazhab A lalu kemudian menyalahkan mazhab yang lain. Tapi perbedaan mazhab dan cara berpikir itu harus dipandang sebagai rahmat, bahwa kita menggunakan akal untuk memikirkan cara beragama, dan cara beragama kita itu tidak boleh dipaksakan kepada orang lain, dan lebih-lebih lagi kita tidak boleh sampai menyalahkan cara orang beragama dengan cara berpikir kita. Biasanya orang gitu, kalau dia misalnya sholatnya kunut gitu ya, yang lain tidak kunut, yang lain dianggap salah. Padahal kan mungkin dia punya menganut satu mazhab yang memang mengharuskan kunut, tapi yang lain itu menganut mazhab yang tidak mengharuskan kunut. Kan sejauh semuanya punya dasar dan sumber dalam Al-Quran dan hadis, semuanya benar. Jadi prinsipnya bahwa ajaran agama Islam itu harus dipahami, dihayati, dan tidak boleh sampai memunculkan wajah Islam yang yang radikal atau wajah Islam yang penuh dengan unsur kekerasan. Kembali kepada asalnya bahwa Islam itu adalah agama penuh rahmat bagi semua. Saya kira gitu. Lalu jika misalnya sudah terjadi paham radikalisme di lingkungan pemuda, menurut Bapak sendiri upaya apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi radikalisme pada umumnya? Nah, seperti tadi saya katakan bahwa sikap yang berlebihan ingin menonjolkan diri itu kan sebetulnya bagian dari perkembangan psikologis orang pemuda. Sebaiknya memang para pemuda itu diaktifkan di dalam berbagai kegiatan yang sifatnya positif. Ya, misalnya kalau pemuda itu punya kebiasaan bisa berkelahi misalnya kan, mudah diaktifkanlah dia di kegiatan-kegiatan olahraga. Jadi bakatnya itu tersalurkan. Ya. Kalau dia misalnya punya bakat di dalam hal keagamaan, mungkin dia harus rajin melakukan kajian-kajian. Ya. Tapi kajian-kajian tentu kajian yang tidak ekstrim, menyalahkan yang lain dan membenarkan pihak lain. Ya kan? Jadi yang terpenting dan kembali kepada konsepnya bahwa mereka harus mempelajari Islam itu dengan secara sungguh-sungguh dan utuh. Tidak mempelajari agama kita dengan terpotong-potong ya. Biasanya kan dalam begitu, mempelajari satu dalil, bagian dalil yang awal ini dia menguntungkan, dia putih dia gitu. Bagian dalil berikutnya dia buang karena tidak menguntungkan, dan dia menggunakan sepotong dari dalil itu. Akibatnya apa? Terjadilah paham yang ekstrim. Jadi kita harus mempelajari agama Islam itu secara utuh, secara kafah. Mungkin untuk pertanyaan terakhir ya Pak. Ya. Kira-kira menurut Bapak ini sendiri poin dan saran apa ya untuk kita sebagai mahasiswa, apa yang kita hadapi agar kedepannya itu supaya dapat minimalisasi terjadinya radikalisme? Ya, belajarlah pada sejarah. Ya. Karena sejarah mengajarkan pada kita tentang perbedaan-perbedaan itu. Dan di dalam perbedaan itu pasti ada hikmahnya. Sejarah dan belajar sejarah itu kita akan menemukan perilaku yang radikal, yang tidak radikal, bagaimana jalan keluarnya, termasuk dampaknya itu kita pelajari dalam sejarah. Jadi saya menganjurkan agar kepada mahasiswa ya, belajarlah sejarah tentang pemuda. Tadi saya katakan pemuda yang radikal di tahun 45 menghasilkan proklamasi. Itu menjadi sikap radikal yang membanggakan. Tapi ada juga sikap radikal yang tidak membanggakan atau mencoreng nama baik pemuda. Jadi kesadaran pada sejarah itu menjadi salah satu kunci untuk bisa menjadi mahasiswa yang lebih bijak di dalam menghadapi kenyataan hidup. Dan yang terpenting adalah pahamilah, hayatilah, dan amalkanlah ajaran Islam yang menampilkan wajah rahmatan lil alamin. Mungkin kita cukupkan ya Pak. Semoga bermanfaat dan terima kasih Pak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.